menembus laut, menembus bumi ya. Jadi gini Bang Dokter, ini kan ada detektif ini. Apakah kalian sepaham di sini apa enggak Bang? Bang detektif buka mute-nya Bang. Winner. Bang Dapa Muslim apa Kristen Bang? Bang Dapa? Muslim. Kamu sepakat sama Dokter Jiwa apa gimana? Sepakat. Sepakat tentang apa? Allah itu berwujud. Allah itu tidak berwujud. Jadi berarti kamu tidak sepakat. Jelaskan Dokter Jiwa. Ya bagus ya. Ini sebenarnya room ini bukan untuk perdebatan antara orang Islam ya. Itu internal ya. Antara kami dari awal saya sudah bilang di dalam Islam ada juga bidat, istilahkan bidat. Ya, kalau kami namanya bidah, ada ahlul bidah, orang bidah. Masalah wujud Tuhan tadi sifat. Saya bilang tadi ada dua kelompok sesat. Satu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini orang mengingkari, menolak sifat Allah, wujud Allah. Dia nggak mengingat Allah punya tangan, punya mata kan. Terus ada satu kelompok namanya orang yang apa tadi memalingkan sifat Allah tadi. Semua sifat Allah, wujud Allah dibilangnya kekuasaan. Ya, ketika Allah mengatakan dirinya dia punya mata, ya kan maha melihat, oh itu kekuasaan. Ketika Allah bilang maha mendengar, punya pendengar, oh itu kekuasaan. Ya, ketika Allah mengatakan punya tangan menggenggam bumi, kekuasaan. Coba Anda rubah itu. Allah menggenggam bumi dengan tangan, coba ubah tangan jadi kekuasaan. Masuk nggak itu, nyambung nggak ya? Terus menggulung langit dengan tangan, rubah jadi kekuasaan. Allah menggulung langit dengan kekuasaan, kan nggak nyambung itu narasinya. Menggenggam bumi dengan kekuasaan, itu nggak nyambung. Bang Dokter Jiwa, aku mau nanya nih Bang Dokter Jiwa. Oke, silakan. Ya. Di dalam pandangan Islam kan terdapat 73 aliran itu Bang. Benar. Betul tidak? Nah, betul. Konsepnya gimana tuh Bang? Tujuannya sama atau tetap bagaimana Bang? Saya kurang paham di situ. Ya. Tadi saya sudah sampaikan hadisnya, kata Nabi, ya, Nabi kan bilang umat Yahudi apa saya lupa ya, 71 golongan, Nasrani 72, mungkin kurang begitu ya. Umat Islam, umatku Nabi Muhammad 73 golongan ya. Di antara 73 golongan, ya, terdapat 73 aliran, golongan 73 aliran, yang sesatnya berapa? Nah, dengar saya mesti ngomong, kata Nabi, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan ya. Nah, di antara 73 ini, 72 itu sesat, masuk neraka, 72. Dan satu yang benar, ya kan? Maka sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, apa itu namanya yang benar itu? Maka Nabi bilang al-jamaah, ya. Terus sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana ciri al-jamaah itu? Yang satu itu. Kata Rasulullah, al-jamaah itu adalah suatu golongan yang betul-betul mengikuti ajaranku, sunnahku, dan ajaran sahabatku ini ya, Khulafaur Rasyidin ya, Khalifah 4 Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Nah, ini barang siapa yang berpegang teguh pada ajaran Nabi tadi, ya kan? Dan sahabatnya, itulah yang disebut al-jamaah sampai hari kiamat. Dan kata Nabi dari lagi, dan mereka golongan yang satu benar tadi sedikit kan Nabi. Mereka al-ghuraba, ya, banyak hadisnya. Awalnya Islamnya asing, akhirnya muncul pun akan asing. Awal Islam muncul Nabi Muhammad di negeri Quraisy itu orang aneh menganggap gila Muhammad nih. Masa dikatakannya Tuhan itu cuma satu, la ilaha illallah. Ya, dia menyuruh kita menyatakan tidak ada sesembahan atau Tuhan yang benar kecuali Allah. Lantas bagaimana Tuhan-Tuhan yang banyak dari sembahan nenek moyang kita ini kata Quraisy? Ada Lata, Uzza, Manat kan banyak kan? Berhala-berhala. Namanya Tuhan, musyrikin kan dulu. Kenapa Muhammad mengatakan satu? Gila Muhammad. Tapi Muhammad bilang asing, aneh. Nah, kata Muhammad Islam itu awal munculnya asing. Aneh orang Quraisy. Nah, nanti akhir zaman pun dia akan dianggap orang asing. Maka kata Nabi Muhammad beruntunglah orang-orang yang asing. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kembali kepada ajaran Islam yang benar bagaimana Islam Nabi Muhammad. Dikala umat rusak, akhir zaman ini umat mulai rusak karena makin jauh zaman dari Nabi makin rusak. Nah, tapi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi tadi satu kelompok ini tetap ada karena Nabi. Akan tetap ada segelintir dari umatku ini ya yang berpegang teguh di atas sunnahku ini sampai hari kiamat. Tetapi mereka sedikit, kata Nabi. Memang mereka sedikit, mereka bukan mayoritas. Ya. Mereka minoritas ya. Kamu contoh di Indonesia nih, mayoritasnya apa? Indonesia ini Sufi, NU, Muhammadiyah, Asy'ariyah akidahnya, ya. Nah, yang berpegang teguh tadi sedikit, ya. Itu definisinya ya. Jadi yang 7 golongan tadi sesat. Jadi siapa saja mau selamat maka ikutilah ajaran Nabi tadi, ya. Dan yang sunnah Nabi tadi dan sunnah sahabatnya. Kata Nabi adalah dalam hadis, ya kan? Setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi ya, kecuali yang enggan. Nah, ada orang enggan masuk surga. Nah, sahabatnya bertanya heran, ya Rasulullah, apa ada orang enggan masuk surga? Enggak mau masuk surga. Ada kata Nabi. Siapa itu Rasul? Yaitu orang yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau mengikuti ajaranku. Nah, itulah yang enggan. Artinya tidak mau masuk surga. Jadi gini ya bro, maksudnya dalam Islam itu banyak jalan menuju Roma ya. Oke, banyak jalan silakan menuju Roma. Tapi cuma satu jalan menuju Allah, ya kan? Ya betul, itu ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kamu perkataan Nabi Muhammad di surah Ali Imran ayat 3 adalah katakan. Itu mirip dengan perkataan Yesus Anda dalam kitab. Kata Yesus kan aku adalah apa? Aku adalah jalan dan keselamatan kan? Nah, itu tafsir itu. Sama seperti dalam Al-Qur'an perkataan Nabi Muhammad. Di surah Ali Imran ayat 31 Anda buka. Allah berfirman, "Qul in kuntum," katakanlah wahai Muhammad, apa itu kepada manusia? Apa yang Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia? Apa yang harus diucapkan Nabi Muhammad? "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Nabi, jika kalian benar-benar mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya apa? Ikutilah ajaranku, sunnahku. Ya, jangan mengada-ngada, jangan menambah, jangan mengkurang. Karena Islam sudah sempurna kata Allah. Ya kan? Al-Maidah ayat 3 kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa melakukan. Maka Islam sudah sempurna. Jangan enggak boleh menambah dan mengurang. Itu jadi bidah. Tapi apa? Ikuti. Umat Islam cuma suruh mengikut. Bagaimana cara ikutnya? Pelajari. Cari ulama yang benar, ya, yang betul-betul mengamalkan sunnah, yang mengamalkan Quran dan hadis. Belajar sama dia, terus amalkan. Itu kata Allah, kata Nabi, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kamu benar-benar cinta sama Allah, ikuti aku. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosamu. Nah, sekarang manusia banyak mengaku cinta, cuma cintanya hanya di mulut ya. Klaim doang. Mengaku cinta Allah, cinta Nabi Muhammad ya sholawat, tapi prakteknya amalan dia jauh dari tuntunan Nabi ya.
Nah, saya bilang tadi seperti orang-orang Palestina contohnya, sehingga dia nggak ditolong oleh Allah. Nah, karena ada orang Kristen bertanya, kok bisa tuh Tuhan yang katanya Tuhan yang maha besar maha kuat? Iya. Tapi kamu tengok, kalau kamu ingin melihat satu contoh negara yang mengamalkan, yang dapat pertolongan Allah sampai hari ini, kamu tengoklah negeri Arab, ya. Aman, damai, sentosa, ya. Sudah 14 abad. Itu kalau kamu ingin belajar Islam, ayat-ayat Allah tadi masih terjaga. Itu orang-orang Arab yang masih di antara seluruh negara di dunia ini, cuma di tanah Arab yang tegak syariat Islam benar. Ada hukum berzina dirajam, mencuri potong tangan, ya, dicambuk, ya. Di negara lain apa ada? Nggak ada, ya. Makanya negeri Arab aman, sentosa, makmur, ya. Allah menjamin. Nah, kalau negeri kita mau seperti negeri Arab, ya jalankan, tolong agama Allah. Bagaimana caranya? Pelajari, amalkan perintahnya, dan tinggalkan larang sesuai aja Nabi, ya. Jangan membuat bidah-bidah. Di Indonesia ini umat Kristen bingung lihat mana Islam nih. Ada yang model A, ada yang model B, model C, benar kan? Bingung nggak orang Kristen? Bingung Islam, benar kan? Ada Tapi gini loh, Bang. Bang, gini loh. Ya. Kalau kita terapkan dia hukum di Indonesia ini menurut seperti kehendak orang Abang, jelas ada dilemanya. Dilemanya apa? Karena bertentangan dengan kami, gitu loh. Karena kami kan juga orang yang mengikuti ajaran agama kami. Jadi kan mungkin kami mendukung yang melenceng dari ajaran kami. Tetapi kalau orang Abang mau menerapkan itu khusus untuk agama Abang, saya rasa kalau aku pribadi setuju. Nah, cuman nanti takutnya perpecahan antar negara terjadi karena sudah dua versi. Nah, ini yang jadi dilema sebenarnya. Karena dalam ajaran Kristen itu ya hukum pancung, hukum rajam, memang itu tidak dianjurkan lagi. Bahkan hukuman mati pun sebenarnya tidak dikehendaki dalam hukum Kristen. Karena dalam konsep kekristenan itu diberi kesempatan dulu bertobat. Nah, kalau dia tidak berubah baru hukuman diperberat. Tidak mau lagi bertobat, tambah lagi hukuman. Nah, itu kalau secara konsepnya. Nah, tapi kalau memang orang Abang menganggap supaya kerohanian umat Islam itu bisa berdiri tegak hanya dengan menerapkan hukum itu, ya saya sendiri sih nggak mencampuri, asalkan pihak orang Abang itu menerapkan kepada yang seiman orang Abang gitu loh, jangan diterapkan ke kami gitu. Kalau tanggapan dari aku gitu loh, Pak. Ya, tangkap ya. Tadi kan saya ngambil contoh Arab ya, contoh Islam, negeri Islam ya, Arab ya. Kalau Anda ingin melihat model Islam, ya sampai saat ini cuma Arab lah yang bisa menjadi rujukan. Ya. Nah, satu. Nah, kalau kita bawa ke Indonesia, ya bukan memaksakan Islam Indonesia, cuma yang kalau kita yakin dan kita sepakat, setiap kita pasti meyakini agama kita benar, betul? Betul tak? Ya, Nah, berarti setiap kita punya ingin cita-cita. Benar, dengar dulu. Berarti setiap kita. Wah? Setiap Iman sudah pelajari ya. Saya bertanggung jawab penuh ya. Depan hakim pun saya siap bicara seperti ini. Bukan cuma dalam rumah ya. siap, saya Bukan hakim. Siap. Siap. Aku motong pembicaraannya. Oke, yang atas berarti nyimak dulu ya. Nah, gini, kalau kita bahas di Indonesia, setiap kita pasti sepakat meyakini agama kita yang paling benar kan? Sepakat ya? Nah, pasti setiap kita pasti menginginkan, punya impian. Oh, Indonesia ini harus menjadi Kristen semua, harus pakai hukum Kristen. Pasti gitu kan? Ya kan? Nah, begitu juga Islam. Ya kan? Nah, pasti kami Islam impian, bagaimana kami Indonesia ini seperti negeri Saudi, tegak syariat Islam. Itu kan namanya angan-angan kan? Ya kan? Cita-cita, ya kan? Nah, tapi dalam kami berislam tadi saya bilang amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh. Ini kan sudah ada negara Indonesia ya. Orang Islam hanya bisa berdakwah ya. Berdakwah, tidak ada lakum dinukum, tidak paksaan dalam agama Islam kan? Ya kan? Cuma dari situ orang Islam. Ya kan? Ya kalau makin besar terus negara Islam memang itu keinginan sebagai Saudi. Tapi kita berdakwah dengan amar ma'ruf nahi munkar sudah saya jelaskan tadi, bukan serampangan seperti teroris ya. Ya, kita mengajak orang pada Islam, kita tunjukkan kepada Islam dengan dalil-dalil ya. Seperti itu sebagai atas itu. Ya kan? Dan tentu kalau kita bilang hayalan, mungkin banyak orang berkata, wah kalau teroris bilang hayalan, kata HTI, kelompok HTI atau FP Iwan Muslimin, ya, FPI, mereka kalau berdakwah seperti ini, mereka pesimis. Wah, mau menunggu berapa tahun, ya bisa tegak negara Islam. Mereka sistem mereka itu, dakwah mereka itu dengan merebut kekuasaan. Apabila kekuasaan dengan politik ya jalurnya. Nah, atau kalau dia kalah dalam politik seperti Pilpres tadi kan, mereka akan kudeta. Itu kelompok-kelompok itu. Nah, ada pendakwah kami, ya, yang mengikuti manhaj salaf. Bukan saya bilang saya ini manhaj salaf ya, atau saya menyebut diri saya salafi. Orang-orang yang mengikut salaf tadi, berarti dia seorang salafi. Artinya mengikuti generasi awal. Salaf itu terdahulu, generasi terdahulu ya, yang Muhajirin Ansor tadi. Nah, orang-orang mengikuti Muhajirin Ansor tadi adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman yang benar ya. Disebutlah dia salafi, berarti pengikut salaf. Nah, saya menunjukkan diri saya yang salaf, supaya ada paham siapa saya. Nah, kita dalam mendakwahkan Islam ini, kita amar ma'ruf nahi munkar sebatas kemampuan kita dengan lisan kita hanya bisa sebagai rakyat ya. Nah, bukan politik. Karena kita mulai sebagai dakwah Nabi dari bawah ya. Ibarat kita menanam pohon, kita dari biji, kita semai dulu, kita tabur biji itu kan. Ya, sudah tumbuh, baru kita kita sapi, baru kita tanam besar seperti itu. Dari perkara tauhid dulu mengajak orang ya.
Tapi ada pun kelompok-kelompok yang tadi seperti Iwan Muslimin, hati, dan mereka tidak, mereka mau dakwah dari atas, merubah negara ini dari atas langsung jadi penguasa, melewati jalur politik. Kalau sudah jadi presiden baru kita bisa rubah negara jadi negara Islam, ya. Nah, tapi sudah banyak kisah mereka di luar negeri-negeri yang sekitar sana. Mereka kudeta ujungnya, kalau mereka kalah dalam politik mereka kudeta, ya kan? Mereka kudeta. Karena anak mereka itu ingin merebut kekuasaan. Kalau berkuasa baru bisa merubah Islam dari atas merubahnya. Nah, itu angan-angan kosong mereka itu, kata para ulama, ya. Ya, ibarat dia menanam pohon tadi bukan dari biji, ya, bukan dari semai, tapi dia pohon itu cabutan dia. Dicabutnya, tanam sini, di mana ada anak pohon cabutnya tanam. Jadi mereka mau cari instan, ya. Instan, ingin merubah negara Islam instan seperti menanam pohon dari cabut. Adapun kami tidak, memang dari akar. Satu orang dua orang kita dakwah, mulai dari perkara tauhid dulu, ya kan? Tauhid dulu, bertuhanan dulu, benar kan, baru perintah-perintah yang lain, sholat dan lain-lain. Nah, memang kita nggak pesimis urusan itu nanti tercapai jadi negara Islam, itu urusan Allah. Mau berapa tahun sampai kita mati pun nggak tercapai, berarti tugas kita semua di situ. Karena merubah itu cuma Allah yang bisa, kita hanya menyampaikan kebenaran. Nah, kita bukan jalur politik dengan dari penguasa berkarya enggak, dari atas, ya. Kita analogikan tadi seperti nanam dari biji ke tabur, nah, sampai itu. Ya. Jadi kalau untuk Indonesia ya nggak mungkin ya, kalau kita ingin langsung merubah seperti di Arab itu nggak mungkin. Kita hanya bisa berdakwah, ya, satu orang dua orang pelan-pelan di pondok satu pondok, ya. Adapun seperti hukum tadi, ya, kalau kita bicara kapasitas negara, tentu kita sekarang mengikuti hukum negara, ya. Nah, hukum negara Indonesia, ya kan. Nah, hukum negara, walaupun hukum negara itu tidak dengan hukum Islam. Artinya ketika hukumnya yang bersifat umum ya kita ikuti, ya. Tapi ketika hukum tadi bernyangkut dengan masalah yang akidah, bertentangan akidah, tentu kita tidak ikuti. Artinya kepada pemerintah itu kita tetap taat, tapi dalam hal yang baik-baik. Adapun ketika pemerintah menyimpang, kita nggak mengikuti. Kita mengikuti fatwa ulama kita yang benar, ya. Nah, itu misalnya masalah paham, ya. Artinya kata Nabi, taatlah apa? Kalau Al-Quran itu dikatakan ati Allah tu Rasul ulil amri minkum, taat pada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Di antara kalian ulil amri itu apa? Pemimpin kalian siapa itu? Ulama dan umaro, ya. Ulama untuk ditaati, umaro pemerintah juga untuk ditaati. Tapi mentaati manusia itu di atas kebaikan, bukan yang buruk yang ditaati, ya. Ketika pemerintah menyimpang, kita semua menasihati, tidak boleh mengikuti yang salahnya, ya. Paham ya, ya? Nah, silakan. Hukum rajam, ada hukum cambuk. Kalau hukum rajam, tahu rajam, ya? Rajam itu orang yang berzina, ya kan? Ya. Orang berzina laki perempuan ini dirajam, dilempar batu, ya. Dia ditanam dalam tanah, sebatas lehernya ditanam. Kemudian dilempar habis sholat Jumat, orang pulang sholat Jumat, rame-rame berkumpul, lempar ambil batu, lempar kepala sampai mati. Itu namanya rajam. Nah, siapa yang dirajam? Yang dirajamnya adalah apabila seorang wanita atau laki-laki yang sudah pernah menikah, kemudian dia berzina, itu dirajam. Tapi kalau dia tadi belum pernah menikah, masih gadis bujang, kemudian dia berzina, dia dicambuk. Bukan rajam. Beda, ya, hukum Islam. Artinya kalau orang sudah menikah, masih berzina, sudah punya istri, masih menikah, berzina juga, atau sudah punya suami kok masih berzina, selingkuh, kan? Itu rajam. Setelah melewati hasil persidangan, terbukti ada 4 saksi. Dalam Islam itu pun merajam itu tadi, hakim memutuskan rajam tadi ada setelah melewati proses, ya. Ada 4 orang saksi yang melihat dengan nyata, mata kepala, ya. Kalau ada 4 saksi yang sah, melihat dengan mata kepala mereka merajam, apa berzina, maka putuslah hakim, dia wajib dirajam. Ya, nah, itu dulu tahu rajam. Kalau cambuk tadi itu untuk anak bujang yang belum pernah punya pasangan suami istri. Kemudian dia ya berzina, itu cambuk hukumnya. Cambuk 1 kali kalau nggak salah, kan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di Aceh, di Indonesia nggak bisa terapkan seperti Aceh? Ya Indonesia kan punya negara sendiri, hukum sendiri. Adapun Aceh itu kan daerah istimewa, dikasih apa? Keistimewaan, ya, Aceh sama negara Indonesia, kan dia masih Indonesia. Tapi dia kan itu waktu apa memberontak dulu kan, terus buat perjanjian sama Indonesia, dia minta jadi daerah istimewa sama ke Jogja, ya. Jogja kan kerajaan tuh. Dikasih, ya kan. Jadi di Aceh gitu juga kondisinya, ya. Ya, jadi di Indonesia kan belum hukum Islam, masih hukum nasional, ya. Jadi ya kita hukum negara. Nah, bagaimana cara orang Islam tadi? Ya orang Islam tadi bisa berzina, dia lolos. Ya sudah, itu berarti urusan sama Allah lah. Dia tobat, ya. Walaupun nggak ada rajam di Indonesia, bagaimana? Dia tobat pada Allah, selesai. Ya kan? Kalau dia nggak tobat, ya berarti dia hukumnya nanti di akhirat, ya. Orang berzina nggak pernah dirajam di dunia dan dia nggak tobat, itu nanti di akhirat dirajam Allah, ya. Nah, paham, ya? Jangan. Itu memang orang yang sudah punya pasangan, karena definisi arti kata berzina itu adalah tidak setia, itu artinya. Nah, jadi yang mau menjadi pertanyaanku, orang yang belum memiliki pasangan lalu berbuat asusila atau hubungan badan lah, itu kalau di Islam dikatakan perbuatan apa itu, Bang? Zina juga, cuma dia bukan dirajam tapi dicambuk karena dia masih gadis bujang. Jadi baratnya dia masih gadis, dan juga laki-lakinya masih lajang, bujang, tapi ya, berbuat suami istri lah mereka. Ya. Oh, jadi itu artinya zina, ya? Dia tetap zina, kan melakukan perkawinan, kan? Kawin, kan? Iya, karena tapi bukan berarti di luar nikah. Ya, berarti konteks arti zina itu berbeda di antara kita. Itu yang saya mau apakan. Karena di kami itu kata zina itu artinya tidak setia, berzina dari Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Nah, itu karena kami kan ada konteks berzina dari Tuhan. Jadi artinya bukan bersetubuh dengan Tuhan, itu tidak setia kepada Tuhan. Gitu. Nah, jadi kalau secara umum
Ya, kalau Islam secara umum zina itu banyak, ada zina mata, zina tangan ya. Artinya matanya. Nah, iya, Nah, betul. seperti itu. Itu Betul. zina mata itu artinya melihat yang bukan muhrimnya ya, aurat wanita yang bukan muhrimnya. Itu kan itu namanya zina mata. Jadi beda hukumannya kan. Nah, kalau zina sebenarnya tadi itu tadi kawin luar nikah ya, hubungan badan. Jadi kalau kami itu mengatakan itu Bang, yang begituan itu termasuk kategori orang yang bersundal Oh, sundal. atau orang yang cabul gitu loh. Ya, beda bahasa kan. Itu kalau konteksnya dalam kekristenan. Jadi Ya. semua kalau kata jina itu karena memiliki pasangan, artinya jina melalui mata. Dia sudah memiliki pasangan, tetapi matanya masih melirik-lirik yang lain. Ya, itu zina mata Itu namanya. jina. Jadi jina di dalam hati, dia sudah punya pasangan, tetapi Ya. mengingini seseorang di dalam hatinya. Dia kan berzina dalam hati. Ya. Nah, jadi memang itu konteksnya dalam kekristenan itu. Kalau jina itu memang karena tidak setia. Nah, cuma kalau kita terapkan di hukum kita begini, tentu harus ada yang mengalah dengan pemahaman ini. Nah, ini yang jadi dilemanya, Bang. Gimana? Misalnya kalau diterapkan di pemerintahan hukum-hukum berzina apa segala macam ini Ya. pasti ada di antara umat Islam, umat Kristen yang mengalah untuk arti kata berzina itu. Nah, Ya. di sini yang agak-agak rancang nantinya. Ya, artinya kalau di pemerintahan tentu kan itu beda konsep ya, karena pemerintah kita kan negara kita demokrasi Pancasila ya kan? Tentu belum bisa saat ini untuk negara hukum seperti Islam, seperti di Arab Saudi itu belum bisa kan. Nah, cuma orang Islam tetap berangan-angan, seperti orang Kristen juga berangan-angan kan, seperti tidak hukum Kristen kan gitu. Karena semua agama pasti meyakini agamanya benar kan gitu. Nah, kalau di Indonesia kita kan ya pakai hukum negara, hukum apa nasional, ya kan? Adapun hukum-hukum yang sifatnya kita pribadi, misalnya seperti orang berzina di Indonesia nggak dirajam, ya sudah dia tobat, ya kan? Kalau dia nggak tobat nanti dirajam dia kiamat nanti dia. Nah, ini kenapa aku harus menyinggung sampai ke hukum penerapan itu? Karena saya sudah mengikuti berpuluh-puluh tahun bahwa umat Islam di Indonesia ini menginginkan untuk menegakkan syariat Islam itu. Nah, tetapi yang menjadi polemiknya bagiku, saya tidak mau apabila itu diterapkan kepada kami gitu loh. Tetapi kalau hanya diterapkan bagi umat Islam, saya tidak komentar gitu. Saya tidak mencampuri urusan agama orang lain. Itu yang menjadi apanya dalam agama. Misalnya kalau orang abang mau menerapkan, artinya tepulah jalur pemerintahan misalnya kan, usulkan ke pemerintahan, lakukan hukum raja buat berzina, tetapi itu dikhususkan buat umat Islam. Nah, kalau itu sih saya tidak komentar, Bang. Itu karena gini, saya tidak mengusili ajaran orang lain, terkecuali kalau dia menyerang agamaku, ya saya tidak mungkin diam gitu loh, Bang. Jadi sudah saya tangkap ngomong tadi, kalau Indonesia saya bilang tadi, kita ini kalau untuk hukum, ya kita hukum pemerintah, ya kan? Adapun hukum yang kita sifatnya pribadi, ya kita kembali ke diri kita masing, agama masing-masing, bimbing ulama masing-masing gitu kan? Nanti kan? Iya. Itu ada kalau negara harus punya hukum memang supaya tertib kan? Tapi hukum bersama kan gitu, betul kan? Iya. Tapi dalam hukum negara tadi itu ada yang kami sebagai muslim kami bisa kami ikuti, ada tidak? Yang bisa kami ikuti, ada yang tidak kan? Negara pun kan memaklumi kan, negara kita majemuk kan? Nah, itu. Dan kami bang dalam Islam ya, Islam yang saya pahami ini, ya tujuan utama umat Islam ini bang, ya Islam ini sebenarnya bukan untuk menegakkan syariat Islam, bukan hukum seperti rajam jam, bukan itu intinya bang. Ya. Iya. Nabi itu bukan itu intinya, itu yang dikatakan menegakkan negara Islam itu tujuan Nabi diutus itu bukan untuk menegakkan syariat Islam, bukan untuk mendirikan negara Islam, bukan bang. Ya. Itu bukan tujuan Nabi. Tapi tujuan kenapa Islam diperintahkan berjihad berperang? Bukan untuk mendirikan negara Islam, bukan. Itu harus memahami. Apa tujuan berperang? Meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, li ilah kalimatillah. Itu tujuan inti Islam, bang. Ya. Supaya hanya Allah saja yang disembah di bumi ini tanpa sekutu. Jadi bukan tujuannya mendirikan negara Islam, itu bukan tujuan para nabi, bukan. Supaya ada hukum cambuk yang lain-lain, ada syariat, ada hukum potong tangan, bukan itu tujuan Nabi diutus. Ya, makanya udah ulama mengatakan, ya kan? Indonesia ini kenapa teroris? Saya tanya bang, kenapa teroris mengebom kayak Imam Samudra menghalalkan boleh mengebom kayak Bali itu ya, Indonesia? Kenapa? Menurut abang gimana yang mau tahu? Kalau menurut aku bang, mereka menghalalkan. Kalau menurut aku bang ya mereka melakukan apa yang mereka yakini gitu loh. Ya maksudnya apa keyakinan mereka tahu? Apa alasan mereka membenarkan bolehnya? Ya jihad lah salah satunya, jihad untuk menegakkan tauhid ajaran Islam gitu. Nah, jihad itu perang kan? Ya. Nah, karena dianggapnya ini Islam ini orang kafir kan? Perang itu kan melawan orang kafir kan? Kalau dalam Islam kan jihad itu kan melawan kafir kan? Perang kan? Nah, jadi saya kasih tahu bang, teroris itu maka dia kenapa dia boleh membunuh turis, mengebom kayak di Bali itu? Padahal turis itu nggak nganggu kan, tamu kan? Ya. Nah, karena mereka punya keyakinan ini, bahkan yang mati pun situ bukan orang kafir aja. Di hotel itu ada juga pelayan hotel itu orang Islam ya, ada juga wisatawan yang Islam. Karena teroris itu punya akidah ya, menganggap negeri Islam ini negeri kafir. Mulai dari presidennya sampai rakyatnya itu kafir, mulai dari presiden sampai RT itu kafir semua. Bahkan orang tuanya pun yang tidak seakidah dengan dia itu dikafirkan oleh dia, sehingga dihalalkannya untuk dibunuh, dibom, walaupun nggak di medan perang. Nah, adapun kami ya, yang mengikuti manhaj salaf yang berasal dari Saudi sana, ulama kami mengatakan negeri Islam ini bukan negeri kafir, negeri Islam ini. Indonesia ini negeri Islam bukan negeri kafir. Apa bukti negeri Islam? Definisi negeri Islam bukan berarti harus tegak hukum Islam, potong tangan, rajam, enggak. Di ulama kami definisi negeri Islam itu apa? Apabila terdengar azan kumandang, apabila Islam boleh mengamalkan ya kayak pakai jilbab, ya, syariat Islam boleh nggak dilarang, sholat nggak dilarang, haji nggak dilarang. Kata ulama berarti ini negeri Islam. Ya, berbeda seperti di Rohingya. Rohingya itu baru negeri kafir karena dilarang situ.
Islam sudah ditindas, dilarang sholat, dilarang pakai jilbab, ya, diusir, dibunuh, ya kan? Diusir dari kampung halamannya. Nah, itu baru negeri kafir. Itu baru boleh diledakkan, dilawan. Tapi kalau di Indonesia ini negeri Muslim atau negeri Islam, ini definisi Islam negeri Islam itu bukan mesti seperti Saudi, ada hukum tanah, hukum rajam, cambuk, enggak, potong tangan, enggak. Ya, jadi tujuan jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah, ya kan? Untuk meninggikan kalimat tauhid, bukan untuk menegakkan negara Islam ada hukum rajam segala macam, bukan. Nah, itu harus abang pahami. Maka berbeda konsep. Adapun orang-orang API, FPI dan sebagainya itu, mereka menganggap Indonesia ini bukan negeri Islam. Mereka ingin merubah ini harus ada hukum Islam, syariat Islam seperti di Saudi, walaupun dengan dialog politik atau berpeluk kudeta, demo-demo mereka, ya kan? Karena itu jalan satu mereka harus menjadi penguasa baru bisa ketemu negeri Islam ini. Nah, Ada ini beberapa Bang. orang yang masalah. Ya silakan. Ya, saya sudah paham penjelasan Abang. Nah, oke lah. Jihad yang Abang katakan barusan saya ambil dulu sedikit ke kami. Nah, kalau itu masih diterapkan di zaman ini, tentu kalian pun akan memasukkan tauhid itu kepada kami dengan jihad. Ya kan? Nah, Ya. tentu dong kami tidak akan mungkin tinggal diam aja kalau kalian jihadi kami untuk memasukkan tauhid. Nah, ini sekarang yang menjadi apanya? Jadi was-was saya terhadap jihad yang Abang katakan ini. Ini sangat waspada saya ini sebenarnya. Jihad perang ya, jihad perang ya. Jihad mana sebenarnya jihad perang ya? Ya, untuk menegakkan tauhid ajaran kalian lah misal, yang tadi Abang sebut itu. Oh, oke. Ya, kalau jihad yang mana sebenarnya itu perang ya. Kalau dari segi bahasa jihad itu artinya bersungguh-sungguh mujahadah. Ya, apapun yang kita amalkan tadi kalau sungguh-sungguh itu dikatakan jihad ya. Termasuk salah satunya haji juga dikatakan jihad bagi wanita. Nah, berdakwah juga jihad. Nah, adapun kami ini yang mengikuti manhaj salaf, yang orang seperti orang Arab, kita hanya batas dakwah, ya kan, jihadnya lisan, bukan perang kayak Indonesia ini kan. Nah, itu yang kami katakan ilah kalimat Islam, meninggalkan kalimat Allah atau kalimat tauhid. Itu definisi jihad sekarang ini, belum ada panggilan. Adapun jihad perang dalam akidah kami itu harus bersama pemimpin negara. Siapa itu? Kalau sekarang pemimpin kita Pak Prabowo. Kalau Prabowo bilang, ayo kita perang, jihad, mana? Ayo bantu Palestina, Pak. Kita ikut berangkat. Tapi kalau ada pun kata Ustadz kita, ayo kita jihad ke Palestina atau kemana, ke Amerika, atau kata Kiai, kita nggak ikut seperti itu. Karena jihad itu harus bersama pemerintah. Pemerintah itu negara. Adapun jihad-jihad yang sekarang ini, jihad individu, ya kita berdakwah, mengajar ngaji, mengajar anak baca Quran, ya kan? Aman-aman itu jihad. Perang itu harus bersama pemerintah. Jadi urusan kami Islam ini sama kalian juga Kristen kan, ya enggak? Betul kan? Nah, Jihad. ini agak bisa saya terima lah, beda dengan yang lain-lain. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, tapi cuma gini loh Bang, tentu Abang sudah melihat sekarang ini Indonesia ini sudah mulai makin rancau dalam hal bermak. Nah, di sini yang perlu kita benahi dulu Bang, kalau memang Abang memang sepakat ya. Bagaimana lah caranya supaya kita yang berbeda agama di Indonesia ini, terutama Islam Kristen ini, bisa tanpa sikut menyikut, bisa ini, dan hukum itu bisa berjalan kebenaran ke bawah, itu pun tajam ke bawah, Ya. atas tajam bagi yang mayoritas tumpul. Nah, ini yang saya perlu ajukan dulu ke Abang, bagaimana lah kita cara mengatasinya supaya kita ini bisa rukun gitu. Oke Bang, tadi saya sudah bilang, untuk di dunia ini negara yang betul-betul tegak Islamnya, Islam di Saudi, ya kan? Kenapa pusat? Pertanyaan saya sama Bang dulu. Ada nggak di Saudi itu? Jual pengetahuan? Ada kan? Ada. Apakah mereka terancam di sana? Kalau itu sih yang saya dengar belum ada, cuman kalau saya Kalau telusuri ada. juga belum. Kalau ada berarti kan diizinkan mereka tinggalkan, ya kan? Nah, gimana? Nah, berarti aman. Karena dalam Islam diajarkan orang kafir itu ada 4 macam. Nah, di antara 4 ini cuma satu yang boleh diperangi, yang 3 ini dijamin keamanannya. Kafir zimmi, kafir muahad, kafir apalagi. Nah, itu dilindungi. Yang diperangi itu apa? Kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang mengganggu umat Islam, yang memerangi umat Islam atau menyerang umat Islam. Nah, itu diperangi. Adapun kafir seperti turis, pelancong, ya kan, duta-duta, ya, duta-duta negara kerjasama, urusan itu dilindungi oleh pemerintah Islam Saudi khususnya. Aman, orang kafir itu aman. Mekah itu dikatakan Al-Quran negeri paling aman dengan doa Nabi Ibrahim. Tidak ada saya pernah dengar orang kafir di Mekah itu dianiaya seperti itu. Tempat lain, ya aman. Ya. Itu satu salah. Artinya harus satu yang bertangkap. Seandainya negara ini negara Islam, orang kafir tidak bercemas karena Nabi sudah praktekkan bagaimana dia mendirikan negara Islam. Masih Yahudi Adam, ya kan? Selagi mereka tidak mengganggu umat Islam, mereka dilindungi. Kata Nabi haram barang siapa membunuh kafir zimmi atau kafir muahad, kafir yang dilindungi seperti turis, tamu atau wakil negara, itu kata Nabi mereka yang membunuh itu tidak mencium bau surga. Nah, jangan masuk surga, cium bau surga, masuk muslim itu. Kalau ada muslim itu tadi, nah, seperti teroris Imam Samuda tadi, Osama bin Laden, ya kan? Membunuh turis dibunuh, kan? Tak mencium surga itu, orang langit. Berarti penjelasan Abang ini sudah mengatakan bahwa tidak mengurusi ajaran agama orang lain, Ya, dan juga benar. tidak mau melakukan jakan sesuai dengan ajaran agamanya. Nabi sudah Berarti praktekkan. kira-kira begitu ya kan? Ya, dalam Islam ada kalimatnya lakum dinukum waliyadin, pernah dengar? Iya, pernah dengar. Tapi kalau saya tanya itu agamamu agama. pemahamannya beda-beda. Ya, benar, dengar.
untukmu agamamu, untukku agamaku, ya. Ada pun Ya. kita kerjasama kita hanya di bidang sosial, ya. Gotong royong buat parit, ya. Ya, gotong royong buat jalan, ya. Ada pun urusan agama, lakum dinukum. Nah, itu Islam tegas, ya kan? Nah, Terus misalnya la begini. ikropidin dulu, la ikropidin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ketika Nah, oke. saya mendakwah ini, saya sekarang mendakwahin Bapak ini, saya cuma Ya. menyampaikan hidayah milik Allah, saya nggak maksa Bapak, ya. Cuma saya menyampaikan kebenaran yang saya imani. Ya, ya, ya. Itu konsep Islam. Jadi Nah, oke lah, ketika kita saya sudah paham. dalam satu negara ini, ya kita sudah paham, tidak, Ya. ya kan? Nah, Penjelasan abang ini bisa saya paham lah, saya paham dengan penjelasan abang. Alhamdulillah. Tapi begini loh, dalam ajaran Islam itu kan macam tadi abang itu kan selalu menyebut kata kafir, ya kan? Nah. Nah, oke lah, saya pun tidak melarang itu abang menyebut kalimat kafir itu. Ya. Misalnya abang tunjukkan penutup kepada kami tidak melarang. Tapi yang saya minta, apabila kami melakukan seperti itu, apakah akan jadi musuh bagi orang abang-abang? Nah, gitu. maksudnya kalau Anda manggil saya kafir, Ya, karena di dalam ajaran Kristen itu kalimat kafir pun ada. Tapi kalau di kami itu artinya di luar umat Kristen. Kalau di Ya, perjanjian lama itu di luar umat Israel. Tetapi sejak adanya perjanjian baru, kamilah umat Israel itu, yaitu umat Kristen di seluruh dunia. Hanya saja Israel yang lama Yahudi yang sekarang mengaku menjadi agama Yahudi itu, mereka selalu mengklaim bahwa mereka itulah umat Israel, umat pilihan itu. Namun secara apanya kami. Nah, namun walaupun begitu, kami tidak memusuhi mereka. Kami tidak ini. Kalau kami memang ada niat untuk menghabisi mereka, ya gampang karena pemegang alat-alat perang di dunia ini umat-umat Kristen sekarang, Eropa, Amerika, ya kan? Cuman kami tidak memusuhi mereka karena perbuatan mereka mengapakan Tuhan kami itu adalah kehendak Tuhan kami sendiri. Makanya kami tidak membenci mereka. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau di ajaran orang abang itu kan, kalau para rasul yang diutus Tuhan kami itu kan rasul palsu, ya kan? Nah, tentu dalam ajaran agamaku saya pun sangat yakin penuh mengimani ajaranku bahwa nabi orang abang itu tentu juga nabi yang bukan nabi pembawa keselamatan bagi ajaranku. Nah, apabila saya meyakini seperti itu dan saya katakan itu di publik, apakah orang abang itu akan memerangi saya? oh tidak. Gini, arti kafir itu artinya kalau bahasanya kan non muslim ya ke Indonesia ini kan gitu. Ya. Artinya orang yang bukan Islam kan gitu kan, di luar Islam. Nah, ada pun kafir itu kan bahasa Islam kan gitu, ya kan? Orang yang ingkar pada Allah kan bahasa iman kami kan penyebutan. Ya kalau Anda mengikat kafir itu memang kan, ya, memang kami ini kafir bagi Anda memang sama kan? Arti kami kafir dengan ajaran kalian gitu kan? Nah, itu sah-sah saja bahasanya. Cuma kita nih mungkin agak asing ya memang karena mayoritas Indonesia Islam. Kafir itu artinya itu durhaka ya, orang yang menutup diri ya dari ajaran Allah. Jadi orang non muslim bahasa harusnya non muslim. Kalau di kantor itu dia paling bilang non muslim, itu kan bukan kafir kan? Nah, kepada non muslim berdoa agama masing-masing, misalkan gitu kan? Itu kan penyebutan. Nah, ngerti ya bang ya? Jadi Ya, ada pengamalannya lakum dinukum waliyadin, ya kan? Jadi kami berdakwah, Anda juga berdakwah, ya kan? Kita dan koridor Islam, ya kan? Jangan saling menyerang, kan gitu. Berdakwah Ya. yang santun. Karena begini, saya pun pernah baca hadisnya bahwa orang-orang yang tidak mengakui nabinya umat Islam itu dan juga tidak mengakui Allahnya umat Islam itu disebut mereka itu seburuk-buruknya lebih buruk dari binatang. Nah, ya kan? Nah, saya pun tidak masalah itu dengan keyakinan orang abang itu. Nah, dan juga di ajaran kami pun dijelaskan memang di luar umat Kristen itu tidak ada keselamatan. Nah, bahkan kalau saya sendiri memahami secara Alkitab, memang saya dapat ada agama Islam di Alkitab kami dan juga nubuat mengenai Nabi kalian itu pun ada. Nah, hanya saja karena kami ditekankan untuk berbuat damai, makanya kami umat Kristen tidak mempublikkan itu. Karena kalau itu kami publikkan, maka damai itu akan semakin menghilang gitu loh, berkurang damai itu. Nah, jadi karena kita kan diajarkan berdamai, makanya tidak saling mempublikkan. Misalnya datang abang, halo kafir, abang bilang ya kan, lalu datang saya, apa kafir? Nah, tentu kan tidak ada titik temunya, yang ujung-ujungnya berdebat, bahkan bisa saling berantem, ya kan? Kafir. Nah, orang itu tunggu dulu. Kafir. Iya, tunggu. Nah, artinya begitulah maksudku, karena kalau kita ditekankan untuk berbuat damai, maka hal-hal yang apa itu tidak perlu dipublikkan, tapi kita imani harus gitu loh. Kayak saya kan wajib itu saya yakini bahwa di luar dari Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan. Nah, itu wajib saya imani, tetapi bukan berarti setiap ketemu dengan yang beda iman saya dengan saya katakan itu tidak. Itu nanti akan mengurangi rasa damai itu. Nah, gitu loh. Nah, jadi begini, kalau abang memang tidak keberatan ataupun tidak marah nanti kalau saya buka. Nah, tapi kalau kira-kira apa, ya mari kita ambil solusi dengan hati yang dingin, yang ceria gitu loh. Nah, aku jabarkan ya. Kalau di Alkitabku dijelaskan itu memang Nabi kalian itu mendirikan ajaran yang sadis. Nah, artinya ajaran perang, ajaran membunuh, ajaran pemaksaan. Nah, tetapi kalau kalian bantah pun itu hak kalian membantah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, ketika saya mengatakan itu, membukakan ke publik, apakah saya akan didemo, dibunuh? Karena sudah pernah ada terjadi loh. Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Nah, pernah dia keselio lidah mengatakan bahwa Islam teroris. Nah, itu tentu kita tidak lupa demo besar-besaran di seluruh dunia. Nah, dia itu agama Kristen loh, yang mengimani Alkitab. Karena di Alkitab memang itulah penjelasannya agama yang didirikan oleh Nabi umat Islam. Nah, itu. Jadi dari kejadian itu saya melihat memang jadi agak-agak waspada banget terhadap agama kalian ini untuk meyakini ajaran yang kami imani. Nah, di sini yang perlu kita perbaiki dulu. Nah, gimana itu Bang? Kalau saya katakan misalnya agama Islam itu teroris, apakah orang abang itu akan membunuh saya, memerangi saya, mendemo saya? Nah, tidak, dengar. Saya jawab ya. Iya, silakan Bang, silakan. Baik. Islam sering dikatakan teroris itu kan setahu saya itu sejak terjadinya meledaknya WTC oleh Osama bin Laden kan, betul? Nah, sejak itulah mencuat, sejak Osama bin Laden itu Islam disebut agama teroris kan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang teroris, kalau dari arti kata Islam teroris itu bahasa Inggris artinya apa? Seorang yang membuat teror, kan gitu. Iya, teror lah intinya, teror. Nah, teror kan? Nah, sebenarnya kalau kita kaji ajaran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bukan teroris, Islam bukan teroris, Islam mengajarkan damai. Kan jelas tadi lakum dinukum, ya kan? La ikrofidin. Di mana teror? Islam hanya berdakwah, ya kan? Cuma dalam Islam diajarkan bagaimana menjaga benteng seperti suatu negara, ya kan? Perlu adanya tentara, ya kan? Maka perlu adanya apa? Bela negara. Dalam Islam juga gitu, konsepnya bela negara itu disebut jihad, bela agama. Kapan kita boleh berjihad? Ketika ada musuh menyerang, yang menghancurkan atau mengusir kita dari kampung kita. Itu logis, semua negara punya itu bela negara, betul kan? Kita diajarkan bela negara kan? Dalam Pancasila ada diajarkan bela negara, pasal berapa itu, 32 berapa itu? Ya kan jelas, setiap warga negara wajib membela negara kan? Nah, kalau minta wajib militer, wajib militer. Begitu juga Islam. Jadi Islam tidak ada, jauh disematkan kata teroris itu jauh dari Islam sebenarnya. Maka ketika dikatakan Islam agama teroris itu tentu label yang jelek, tentu umat Islam akan membantah karena jauh dari kenyataan. Seperti Anda lihat, apakah negara Islam seperti Saudi itu dia teroris? Tidak. Justru teroris mereka menangkap, mereka membantah, buku-buku teroris dibakar sama mereka, dihanguskan. Kalau ada yang mengaku teroris kayak ISIS dan jadi ditangkap, diusir, ya kan? Ya, yang melakukan teroris mana? Islam yang tak berilmu tadi, jahil saya bilang tadi, ya. Nah, maka saya kasih tahu dalam Islam ini ada dua kelompok yang sesat dan mereka bertentangan satu sama lain. Dan kita Islam yang benar di tengah. Satu adalah kelompok radikal, ekstrem kanan. Itu radikal, mereka ini suka menteror. Itu ya kelompok, itu disebut individu ya, kita katakan oknum ya, bukan Islam. Walaupun mereka mengaku atas nama jihad, itu oknum namanya. Oknum itu bisa perorangan, bisa yayasan atau kelompok ya, atau pesantren, atau satu aliran. Nah, itu tidak bisa untuk dikatakan mewakili Islam. Seperti Osama bin Laden, dia kelompok, aliran teroris, khawarij bahasa Islamnya. Zaman Nabi sudah ada khawarij itu, namanya Zulqasyir kata Nabi, akan muncul dari keturunan dia nanti para teroris. Nah, itu ekstrem kanan namanya kelompok radikal ya, namanya khawarij teroris. Satu lagi ekstrem kiri ya. Nah, itu kebalikan. Kalau yang khawarij tadi, teroris tadi dia gila perang, ya ada tempat, ada waktu, nggak di medan perang pun perang, di mana itu orang kafir bunuh, ya tanpa alasan, ya kan? Pakai ada mau perempuan, mau anak-anak, mau tuan bunuh, seperti masa muda, ketemu turis bunuh, itu teroris, itu radikal ekstrem kanan. Satu lagi ekstrem kiri, ya ekstrem kiri ini dia lain, dia anti jihad, ya kebalikan sama yang teroris tadi, gila jihad, perang terus, gila perang. Yang ekstrem kiri ini dia anti perang, sampai-sampai kalau negara ini diserang musuh, dijajah, ya dia nggak akan melawan, bahkan dikasihnya negara ini. Istilah mereka tuh bahkan nyamuk sendiri pun nggak layak dibunuh. Kalau kita digigit nyamuk, jangan kita tepuk nyamuk itu, tapi kita tiup, nggak boleh, karena dia makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, sehingga mereka membuang kata jihad tadi. Nggak ada istilah bela negara tadi sama mereka. Orang yang ekstrem kiri tadi, siapa mereka? Itulah kaum sufi. Ya, kalau di zaman Belanda dulu kaum sufi ini penjilat sama Belanda. Ya, mereka nggak angkat senjata, kan? Nah, itu kaum sufi. Ya, katanya alatnya bagus, rambut mereka tidak ada jihad. Jihad mereka itu alat baik aja katanya kan. Jadi bela negara nggak ada sama orang sufi, nggak ada istilah jihad perang itu, nggak ada kamus mereka perang. Nah, tapi kalau teroris tadi gila perang, kebalikannya haus darah ya, vampir. Nah, Islam yang benar sebagaimana orang-orang Saudi, dia tengah-tengah, ya, dia ada jihad, beriman jihad perintah Allah, tapi jihad bagaimana? Nah, ya, jihad dengan ilmu, bukan jihad yang jahil ya, bukan seperti teroris, ya, ada jihad itu memang puncak dari agama, bela negara. Kalau mati pahala besar, ya kan, pahlawan kalau kita sebutkan, orang mati perang itu pahlawan kan, mati syahid, syuhada bahasa Islamnya, nilainya besar. Kita kan menghargai para pahlawan kan, ayo Islam juga menghargai para pahlawan, pahalanya besar, mati syahid diampuni semua dosanya. Tapi jihadnya bagaimana? Jihad sesuai tuntunan Nabi, ada adab, ada tata cara. Itu bukan pula seperti sufi, ya, diserang musuh, ya kan, dan jelas menjajah, ya kan, dikasihkan negaranya, nggak ada bela negara, itu salah. Karena tidak tegak agama ini, ya kan, kalau tidak ada jihad, bela negara, begitu juga seperti negara. Kalau nggak ada bela negara, nggak akan aman Indonesia ini, pasti sudah dirampas negara asing kan, gitu ya, kawan. Nah, gimana? Lanjut. Ya. Memang agak apa juga, memang kalau saya dengar penjelasan abang ini, kayaknya abang ini netral, tapi nggak tahu ya kalau keasliannya ya. Kalau dari penjelasan saya menyampaikan inilah, enggak bang, ajaran saya namanya manhaj salaf, pemahaman salaf. Orangnya yang disebut salafi. Salafi ya, salafi. Ya, ulama, pernah dengar ya, ulamanya dari Arab, Mekah, Madinah, dan sama Yaman, ada Yaman yang Indo ya, bukan Yaman Utara, itu Arab Syiah. Nah, tapi ingat ya, banyak orang yang aku salafi. Sekarang lagi lari salafi ini, karena dakwah salafi sedang berkembang di Indonesia. Ustadz ya, yang siapa? Salafi itu ya?
Ya, rojak kan? Ya, rojak kan? Nah, iya rojak baru. Nah, kami mengingkari mereka. Kami tidak mengatakan mereka salafi, ya, abang paham? Karena banyak orang mengklaim salafi, ya. Oh, gitu ya. Imam Samudra juga mengaku salafi. Di dalam bukunya ada, dia bawa buku Aku Melawan Teroris. Pernah nggak ketemu buku itu? Setelah dia masuk penjara, dia bawa buku namanya Aku Melawan Teroris, Imam Samudra. Nah, buku itu sudah dibantah oleh ustaz saya, Ustaz Lukman Babdu, ustaz saya itu. Ustaz saya di Jember, Lukman Babdu. Nama pondoknya tuh di Jember. Nah, Minhajul Asar. Kalau abang cari Telegram, ada tuh Minhajul Asar Jember. Kajiannya ada, Imam Babdu. Nah, kalau Yazid Jawas, mereka itu kami sebut sururi. Nah, mereka itu nggak jauh beda lah seperti orang-orang PKS, ya. Kalau Sakur Bentiang, Sakur gimana? Saya Sakur tentu Buya. apa. Buya Sakura itu orang NU. Oh, Arian, NU, ya. ya, Sufi. Di Indonesia ini kan besar kan NU sama Muhammadiyah kan. Iya, iya. Nah, dan kami itu salafi. Nah, di Indonesia ini banyak masuk salafi itu rata-rata orang Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah lebih mendekati pemahaman sunnah dibanding NU. Kalau di Indonesia ini Salafi di provinsi mana yang banyak? Alhamdulillah hampir semua provinsi sudah ada apa namanya salafi. Kalau kami ini, yang ustadz kami ini di Jember. Oh, Jember. Ustadz Lukman Babdu, ustadz saya tuh. Anak Pak siapa ya? Si Hermansyah ya? Anak Hermansyah. Bukan, anak Hermansyah. Itu Ya, artis. Jember itu. Kan ustadz saya. Ya, Enggak maksud pondoknya. kampungnya si anak Hermansyah kan? Oh, ya, Jember. ya, ya, jadi salafi kami itu. Tapi ulama kami dari Mekah, Madinah, dan Yaman. Nah, Yaman induk ya, dan Yaman bisa. Jadi kalau Madinah abang dengan Yaman. Halo? Madinah dan Yaman. Mekah, Madinah, Yaman. Nah, ulama Lah. kami, ulama yang induk ya. Tapi kenapa abang tidak begitu cocok dengan Rizik? Rizik. Rizik itu kami bilang, dia itu kan akidahnya sama kayak NU, Asy'ariyah, Sufi. Cuma dia Sufi garis keras. Dia masuk kelompok teroris. Ya, yang suka berontak demo sama pemerintah. Itu si Rizik, ya, FPI. Ya, berbeda. Kalau kami harus taat pemerintah. Tadi ada kebaikan, selagi itu kebaikan kita taat pemerintah dan tidak boleh memberontak. Nah, kalau Rizik kan tengoklah hujatannya. Ya, Demo berarti- kedua. Berarti Jauh sifat beda. orang abang ini walaupun sesama dari Yaman, Kami kalau tidak sepaham tidak didukung ya? Oh, enggak lah, kita selalu membantah. Tapi membantahnya pakai lisan tadi, bukan pakai tangan ya. Ya, ya, Dakwah. ya. Ustaz kita di pondok membantah, membuat tulisan, ceramah, kajian ya. Ya dicari Telegram ya, semua. Membantah, kelompok-kelompok sesat itu kita bantah semua, kita ingkari. Kenapa? Memang itu perintah Allah. Supaya apa? Supaya umat yang bingung, supaya umat mencari mana yang benar Islam itu. Ya orang, jangan orang Kristen, orang Muslim. Orang Islam sendiri pun bingung mana aliran yang benar Islam ini kan? Orang awam. Iya, 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 betul. Banyak kali Islam di modelnya. Yang mana sih? Ya, ada yang bawa bom, ada yang bawa kompor, ada yang begini macam-macam kan? Ya makanya aku bilang dari awal tadi, ya kalau menurut penilaian aku, kalau Islam yang saya kenal, ya kayaknya kayak abang yang agak-agak ini. Ya dalam ajaran Islam ya, bukan ajaran Kristen. Ajaran Islam ya memang kayak yang bisa aku nalar abang lah. Karena selama ini dengan konsep Allah itu aja pun, jelas saya itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Karena yang jelas mereka itu sudah saya katakan tidak mengenal Allah, bahwa Allah yang mereka ceritakan itu hanya fiktif gitu loh. Benar, Tidak nyata gitu. Iya. Nah baru abang inilah yang berani mengatakan bahwa Allah itu berwujud. Nah makanya saya lebih nalar kepada abang gitu loh. Iya. Bang, Islam ini dikatakan sempurna. Kalau tak sempurna tak akan terima akal sehat, Bang logika. Agama Islam Allah memerintahkan kita menggunakan apa? Akal. Apalah takil, apa kamu tak berakal? Kamu pikir. Ya Bang ya? Di dalam ayat yang dikatakan ayat Allah itu ada dua, Bang. Ada namanya ayat-ayat syariah, ada ayat kauniyah. Syariah itu apa? Itulah aturan hadis, ya. Aturan itu ayat Allah kan. Ada pun kauniyah, itu alam semesta. Jadi untuk mengenal Allah itu lihat kata Allah. Alam semesta ini pakai akal kalian, apalah takil, apa kalian mikir? Bagaimana itu langit ditinggikan, bagaimana gunung bentuk, bagaimana kau bisa tegak ada bulan tanpa kali ada matahari. Kalau tidak ada pencipta di alam semesta ini seperti ateis mengatakan ada Tuhan, maka pakai akal bagaimana mungkin bisa terjadi kan? Ya? Nah, Allah sudah utus Nabi, untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, membawa kitab. Tinggal kita uji kitab itu. Apa Nabi sesuai nggak? Kata Allah, bagaimana orang Islam mengenal Allah? Nah, kata Allah dalam Quran, mengenal Allah itu ketika orang Islam ditanya bagaimana cara kamu mengenal Allah? Itu ada dua, mengenali tanda-tanda ciptanya dan mengenali tanda-tanda kekuasaannya. Apa itu tanda-tanda cipta Allah? Itu adanya langit bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apa yang ada di dalamnya beserta apa yang ada di antaranya. Terus bagaimana tanda apa itu tanda kekuasaan Allah? Tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya bulan dan matahari. Dan jangan kau sujud kepada bulan dan matahari, tapi sujud kepada Allah. Itu Fusilat 34 bahasa Arab. Terus tadi surat Al-Araf. Dulu bang. Selamat malam Teddy. Selamat malam bang. Kristen atau Islam bang? Ya kan kita sering ngobrol bang. Oh iya. Maklum lah udah tua. Iya bang ya. Ya. Oke silakan kalau mau bertanya dengan Bang Dokter Jiwa boleh.
itu kalau dikerjakan jelas berpahala, kalau ditinggalkan berdosa ya. Bahkan bisa orang itu keluar dari Islam ya, karena keluar dari rukun Islam. Nah kalau yang ibadah sunnah itu sifatnya kalau dikerjakan dapat pahala tambahan, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa ya. Artinya dia tidak wajib ya, tambahan lah seperti orang kerja ada lembur gitu ya, dapat pahala, dapat tambahan gaji. Tapi kalau yang wajib tadi sholat, khususnya sholat itu 5 waktu ya, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang benar sesuai ajaran Islam, sesuai ajaran Nabi Muhammad, ajaran Quran dan hadis ya. Nah, ada pun kelompok yang mengatakan 3 waktu atau 2 waktu, bahkan ada yang tidak sholat sama sekali, dia cukup eling. Ada kelompok seperti itu. Ya, dia kata sholat hati, nah, hatinya aja yang sholat, badan itu tidak. Banyak kelompok satu banyak. Tapi yang benar ya, sholat bagi laki-laki itu wajib di masjid ya, 5 waktu ya. Kalau bagi wanita yang wajib itu di rumahnya. Sebaik-sebaik wanita itu sholat di biliknya kata Nabi. Tapi tidak dilarang juga kalau dia mau sholat di masjid selagi dia bisa menutup auratnya. Itu ya. Nah, semoga paham. Halo. Mazhab Syiah itu salat fardu itu dibagi menjadi 3 waktu. Subuh, Durani atau Zuhur sama Isyani. Ya. Jadi saya bilang ya, tadi sudah saya bilang panjang lebar tadi sama Abang cerita tentang Syiah. Syiah sekutunya Hamas itu. Mereka itu sudah keluar dari Islam. Orang Arab tidak mengatakan Syiah itu lagi Islam. Ya, dia sudah kafir. Ya, sudah paham ya. Kalau sudah kafir sudah pasti bukan Islam. Apapun amalnya, walaupun dia ngaku Islam ya, tidak diakui orang Islam. Ya, jelas bukan 3 rakaat sholat ya. Nah, kembali saya jelaskan tentang definisi bid'ah ya. Jadi ada kata bid'ah, ada kata sunnah. Bid'ah itu lawan kata sunnah. Ya, kalau sunnah itu artinya sama dengan sunni, itu artinya ajaran Nabi. Ya, apa yang telah Nabi ajarkan baik melalui lisannya ataupun perbuatannya, ya, itu namanya sunnah. Adapun bid'ah itu bukan ajaran Nabi, bukan sunnah, artinya sesuatu perkara yang diada-adakan, ditambah-tambah atau dikurang-kurang ya. Kalau dalam Kristen itu mungkin bidat namanya. Ya, artinya apa? Bid'ah ini artinya dalam masalah agama ya. Artinya dia menambah-nambah agama ini atau mengurang. Dan itu orangnya ajarannya sesat dan dia masuk neraka. Yang berdusta atas nama Allah dan dusta nama Rasulullah. Ya, dia katakan ini ajaran Nabi, bukan ajaran Nabi. Ya kan? Dia katakan, oh ini nah, haji begini, bukan seperti itu aja Nabi haji. Dia katakan jihad boleh bunuh diri, aja sesat. Nabi tidak pernah mengajak bunuh diri. Ya, bunuh diri haram. Apapun bentuk bunuh diri itu haram. Nah, contohnya. Ya. Nah, jadi bid'ah itu sesuatu yang diadakan dalam urusan agama. Bukan urusan dunia ya, tapi urusan agama. Agamanya sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Agamanya sudah baku, sudah sempurna. Ya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan agamanya untuk kamu. Jadi sesuatu yang sudah baku. Ini tak boleh diubah, ditambah atau dikurang. Adapun kita sebagai umat Muhammad hanya mempelajari dan mengikuti ittiba, mengikuti sunnahnya. Pelajari apa itu sunnahnya. Nah, bagaimana ajaran sholat, bagaimana cara Nabi Muhammad sholat yang benar, bagaimana cara Nabi Muhammad berhaji, bagaimana cara Nabi Muhammad zakat, ya kan? Nah, saya mau sedikit contoh di Indonesia nih ya. Halo, masalah zakat ya. Ya, dalam Islam Nabi Muhammad itu mengajarkan zakat itu bayar pakai apa? Pakai makanan pokok. Tapi di Indonesia orang bayar zakat pakai uang. Nah, itu bid'ah kalau di kami. Ya. Di Arab sana itu bid'ah dibilang. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah mencontohkan bayar zakat pakai uang. Padahal zaman Nabi sudah ada mata uang. Namanya dirham dan dinar. Tapi Nabi tidak pernah membayar pakai uang. Nabi menyuruh pakai makanan pokok. Nah, jadi makanan pokok tiap negara ya sesuaikan. Kalau di Indonesia apa? Ya beras. Kalau di Arab ya kurma misalnya. Ya. Jadi disuruh dalam itu pakai makanan pokok. Zakat. Itu salah satu contoh. Jadi kalau orang di Indonesia yang membayar zakat pakai mata uang, ya kan, bukan beras. Nah, itu berarti dia mengada-ngada. Nah, itu bid'ah dalam agama namanya. Ya, paham ya? Nah, silakan. Halo. Ya, ya. Aku izin pamit dulu ya. Soalnya udah apa ini besok ada kegiatan aku. Duluan dulu aku turun ya. Saya juga izin turun ya, ini mau keliling pula. Oh iyalah, mungkin kita sudah dulu ya, mungkin malam ya. Ya mungkin bisa aktivitas masing-masing